Malam, my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Ini adalah pertemuan ke-13. Jadi ini mungkin pertemuan akan ada satu kali lagi atau dua kali lagi. Nanti kita akan lakukan kuis keseluruhan dari sebelum UTS dan juga setelah UTS pembelajarannya. Nanti saya akan kasih kuis kepada semua my student. Nah, untuk seminar dimohon ditingkatkan lagi. Dan ini pesan saya kepada semua mahasiswa, apabila mengikuti seminar tetap memberikan kesimpulan dari seminar itu, dikirim ke email. Nanti email saya, nanti saya beritahu setelah seminar dilaksanakan. Terima kasih. Baik, ini adalah pertemuan yang ke-13. Dalam pertemuan ke-13 kemarin kita membahas tentang penyertaan. Perlukah penyertaan itu dipidana atau tidak? My student udah memberikan pendapatnya di grup WA. Terima kasih. Nah, mungkin kedepannya lebih ditingkatkan lagi dari semua jawaban-jawaban my student. Baik, my student, malam ini kita belajar tentang sistem pembebanan. Sistem pembebanan tanggung jawab pada subjek penyertaan. Sistem pembebanan tanggung jawab pada penyertaan. Dari segala keterangan di atas telah diperoleh gambaran tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan penyertaan. Yang kemarin ya, awal kita perkuliahan atau 2 minggu perkuliahan. Di dalam penyertaan atau dalaming ya, adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan ya, sehingga melahirkan suatu tindak pidana ya. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama mewujudkan tindak pidana, maka perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain. Dengan demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin ya, dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lainnya. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu, terjadilah suatu hubungan yang sedemikian eratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya itu mengarah pada satu, ialah terwujudnya tindak pidana. Karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda. Pada kasus pembunuhan, saya contohkan ya, pada kasus pembunuhan laki-laki berselingkuh di atas, tampaklah jelas sekali bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan berbeda-beda, dan tiap perbuatan mempunyai andil yang tidak sama terhadap terwujudnya pembunuhan itu, di mana kiranya andil atau peran terkuat dalam suatu pembunuhan ya, adalah bahwa perbuatan itu, di mana minggu lalu saya jelaskan contohnya, perbuatan itu adalah dengan menembak kepala korban yang dilakukan di mana perbuatan inilah yang merupakan perbuatan pelaksanaan yang menyelesaikan pembunuhan. Sedangkan perbuatan lainnya ya, A memanggil B dan mengupahnya untuk membunuh dengan masing-masing rangkaian lainnya, adalah berupa perbuatan yang tidak secara langsung menimbulkan suatu kematian, tetapi tidak dapat dilepaskan ya, tidak dapat dilepaskan dari perhitungan perbuatan menembak yang dilakukan oleh tangan E ya.
Oleh karena itu, menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tanggung jawab pesertanya yang terlibat di dalamnya antara A, B, C, dan E, maka persoalannya juga di dalam pokok ajaran penyertaan ialah pertama. Ya, saya jelaskan dalam pokok penyertaan pertama dikatakan bahwa mengenai diri orangnya ialah barang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah atau yang bersikap batin yang bagaimana dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau yang bersangkutan dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerjasama lebih dari satu orang, sehingga dia patut dibebani tanggung jawab pidana dan pidananya. Ya. Kedua adalah mengenai tanggung jawab pidana yang dibebaninya masing-masing ialah persoalan mengenai apakah mereka peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan sama ataukah akan dipertanggungjawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya atau sesuai dengan dilihat dari peristiwa pidana itu terlibatnya atau andilnya dari mana perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana. Dari dua jawaban permasalahan yang kemarin tersebut dapat ditentukan berat ringannya pertanggungjawaban dari pembuat pidana tadi sesuai dengan andil apa yang diperbuatnya demi terwujudnya suatu tindak pidana. Ya. Mengenai yang pertama, sebagaimana dalam percobaan mengenal dua ajaran subjektif dan objektif, demikian juga dalam penyertaan ada dua ajaran, yang subjektif dan objektif. Menurut ajaran subjektif, yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat. Bertitik pula pada sikap batin pembuat, memberikan ukuran bahwa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang ialah apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya peristiwa pidana tersebut. Siapa yang berkehendak yang paling kuat atau yang mempunyai kepentingan atau andil yang paling besar terhadap peristiwa pidana tersebut, dialah yang dibebani pertanggungjawaban pidananya yang paling besar di antara semua pelaku. Ya. Sebaliknya, menurut ajaran objektif yang menitik beratkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu dari timbulnya peristiwa pidana atau tindak pidana yang dimaksud, yang menentukan seberapa berat tanggung jawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana atau peristiwa pidana. Dalam hukum positif kita KUHP untuk keseluruhan bentuk-bentuknya tidak secara gamblang atau secara jelas yang menganut ajaran mana yang menentukan orang-orang yang terlibat dalam penyertaan, akan tetapi para ahli hukum umumnya berpendapat KUHP lebih condong kepada ajaran objektif, ya, walaupun tidak meninggalkan ajaran subjektif, ya. Contohnya terkait dengan pembentukan undang-undang dalam menentukan orang yang bagaimana yang disebut perbuatannya menyuruh melakukan atau Doenplegen, ya, itu terdapat di pasal 55 ayat 1 butir 1, yang orangnya disebut dengan pembuat penyuruh atau Doenpleger, ya. Beda ya, tadi Doenplegen yang menyuruh melakukan perbuatannya, sedangkan ini pembuat penyuruh Doenpleger itu adalah dengan menggunakan ukuran objektif, ya.
Ya, ini dengan melihat dari orang-orang yang disuruh melakukan atau manus minestra, ya. Ya ini pelaku materialnya itu haruslah orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Tetapi tampaknya digunakan ukuran objektif dan subjektif secara bersamaan, sebagaimana syarat yang harus ada bagi pembuat pembantu atau Medan Plek 3, ya, ialah bahwa perbuatannya bersifat sekedar mempermudah atau memperlancar terwujudnya pidana. Sama ini dengan fasilitator atau memfasilitasi, ya, untuk mempermudah, memperlancar pidananya atau peristiwa pidananya, ya, dan tidak menentukan terwujudnya tindak pidana itu atau sudut objektif. Dari sudut batin si pembuat pembantu ini ialah kesengajaannya ditunjukkan pada sekedar membantu dan atau mempermudah bagi orang lain untuk mewujudkan tindak pidana, ya. Dapatlah dikatakan bahwa pembuat pembantu tidak mempunyai kepentingan penuh dan utuh terwujudnya suatu tindak pidana atau peristiwa pidana. Dia berbuat untuk kepentingan orang lain, ya, untuk kepentingan orang lain. Apakah syaratnya seseorang dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggung jawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana atau peristiwa pidana? Menurut kenyataannya, perhatikan juga contoh yang di atas tadi, terutama di dalam kasus pembunuhan laki-laki yang berselingkuh yang kemarin, ya. Dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lain dalam mewujudkan pidana disyaratkan sebagai berikut, ya. Pertama adalah dilihat dari sudut subjektif, dua syaratnya. Dari sudut subjektif yaitu dua syaratnya. Pertama, adanya hubungan batin, ya, hubungan batin atau kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan. Artinya bahwa terdapat kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya peristiwa pidana atau tindak pidana. Di sini sedikit atau banyaknya ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tetap harus dinilai. Banyak atau sedikitnya dia melakukan perbuatan itu, misalkan hanya megang pisau atau megang tangan, itu tetap dinilai sebagai suatu dia turut serta di dalam melakukan suatu pembunuhan berencana. Yang kedua adanya hubungan batin, yaitu kesengajaan seperti mengetahui, ya. Adanya hubungan batin kesengajaan seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya dia mengetahui, gitu loh. Yang yang ketiga adalah dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang-orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya peristiwa pidana atau tindak pidana, atau dengan kata lain, wujud perbuatan itu secara objektif adanya perannya atau pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana atau peristiwa pidana tersebut, gitu loh. Nah, di sini dilihat perannya atau pengaruhnya terhadap orang-orang tadi atau terhadap peristiwa pidana yang akan dilakukan mereka. Menurut kenyataannya, syarat pertama bisa berdiri sendiri. Contohnya pada yang menurut undang-undang disebut dengan orang yang perbuatannya sengaja menganjurkan atau witloken tadi, ya, seorang dengan sengaja menganjurkan, dan orang yang perbuatannya disebut sebagai menyuruh lakukan atau doenplegan dalam pasal 55 hanya semata-mata terlihat sebagai secara subjektif,
tidak terlihat secara objektif. Dalam arti secara objektif ya, tidak melakukan wujud perbuatannya maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana atau peristiwa pidana. Akan tetapi pada syarat kedua ya, tidaklah mungkin berdiri sendiri, sebab jika berdiri sendiri di sana tidak ada penyertaan. Ya, akan tetapi syarat kedua adalah tidak mungkin berdiri sendiri, sebab jika berdiri sendiri disebut tidak ada di sana penyertaan. Contohnya, A berkehendak untuk mencuri di dalam rumah X. Seorang lainnya yakni B juga berkehendak untuk mencuri rumah X. Antara A dan B tidak saling kenal ya, dan tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya atau subjektifnya sedikit pun. Pada saat yang sama, suatu malam A melalui atap rumah dengan memotong genteng dan membuka genteng masuk ke dalam rumah si X ya. Sedangkan B masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil atau merusak jendela. Di dalam rumah mereka bertemu dan saling tidak peduli. Pencuri sama pencuri tidak saling peduli nih. Nah, terus A mengambil jam dinding dan sebuah televisi. B mengambil sejumlah perhiasan dan uang dari dalam lemari ya. Sesudah itu masing-masing mereka pergi. Pada kasus ini tidak terjadi penyertaan walaupun ada dua orang yang melakukan pencurian dalam waktu bersamaan dan tempat yang sama, sebab tidak memenuhi syarat kedua. Kedua orang tersebut dipertanggungjawabkan secara sendiri-diri sebagai pembuat tunggal peristiwa pidana atau tindak pidana atau DDR. Mengenai yang kedua ialah menyangkut tentang sistem pembebanan ya. Pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan. Di dalam doktrin hukum pidana dikenal dua sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana, ialah pertama adalah yang mengatakan setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama-sama dengan orang yang sendirian ya melakukan tindak pidana tanpa dibedakan atas perbuatan yang dilakukannya apa yang ada dalam sikap batinnya. Jadi ini tidak dipandang bulu batinnya mau selesai mau nggak selesai ya tetap dipidana gitu loh. Yang kedua yang mengatakan ya bahwa masing-masing orang bersama-sama terlibat dalam suatu tindak pidana dipandang dalam bentuk luas wujudnya dari perbuatan masing-masing orang dalam wujud suatu tindak pidana. Sistem yang pertama berasal dari hukum Romawi ya. Menurut sistem ini tidak memperhatikan luas sempitnya perbuatan serta perannya serta andilnya terhadap terwujudnya peristiwa pidana yang akan terjadi. Semua orang yang terlibat di dalam peristiwa pidana itu harus dibebani pertanggungjawaban pidana yang sama seperti orang yang melakukan sendiri. Sistem yang kedua berasal dari hukum Italia. Dalam sistem ini, berat ringannya beban bertanggung jawab digantung pada luas sempitnya dari wujud objektif perbuatan yang dilakukan peserta serta peran dan andilnya perbuatan masing-masing terhadap timbulnya suatu tindak pidana. Negara yang hukum pidananya menganut sistem pertama ialah Inggris, yang mengenal dua bentuk penyertaan pada kejahatan yang disebut felonies, yaitu bentuk pertama dimasukkan ke dalam golongan principals dan yang kedua dinamakan dalam golongan aksesoris ya. Negara hukum pidana yang menggunakan sistem kedua antara lain Jerman. Menurut hukum pidana Jerman ya, bahwa dikenal tiga bentuk penyertaan. Yang pertama adalah mitater, yang kedua adalah anstiffer, yang ketiga adalah gefile. Nah, ketiga bentuk penyertaan itu dibebani pertanggungjawabannya berbeda-beda. Berarti yang menurut Jerman ini hampir sama dengan Indonesia. Ketika perbuatan itu berbeda-beda mereka dipertanggungjawabkan pidananya.
Dalam hukum pidana Jerman, yang menjadi pedoman yang membedakan tiga bentuk penyertaan itu dilihat dari sudut subjektifnya, yaitu niat atau kehendak dari masing-masing orang itu yang di dalam turut serta dalam perbuatan pidana tersebut, dalam perbuatan peristiwa pidana itu dimasukkan di dalam kelompok mitater, di mana bahwa apabila orang itu mempunyai tetes will, orang yang akan dimasukkan di dalam golong antiver apabila orang itu menjadi golongan antivial, dan dimasukkan ke dalam golongan gesivile apabila orang itu mempunyai gesivile. Bingung ya? Ya, karena bahasanya bahasa Belanda. Ya, silakan nanti cari artinya. Apa itu mitater, apa itu anstrifil, apa itu gevil, ya. Ya, ini hampir sama, dibilang menyuruh melakukan, pelaku yang memfasilitasi, ini hampir sama dengan punya Indonesia. Sedangkan di dalam hukum pidana Belanda yang juga di KUHP, kita digolongkan kepada penyertaan yang dikelompokkan. Yang dikelompokkan pertama adalah medader dalam pasal 55, pleger, doenpleger, medepleger, dan witloker, dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, yaitu deder. Jadi untuk orang yang dimasukkan dalam kelompok ini atau midader menganut sistem pertanggungjawaban yang pertama tadi yang di atas. Tetapi juga menurut KUHP bagi orang-orang yang terlibat sebagai pembantu, baik pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan, ya, beban tanggung jawabannya dibedakan dengan orang-orang yang masuk pertama pada pasal 55 KUHP. Ya, ini beban tanggung jawab pelaku kelompok medader tersebut diamanahkan pada pasal 57 ayat 1 KUHP, ditetapkan dalam hal pembantuan. Maksimum pidana pokoknya terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. Jadi hukum pidana Indonesia menganut sistem campuran kedua-duanya, sistem pembebanan pertanggungjawaban yang digunakan, ya. Jadi Indonesia ini menganut sistem Jerman dan sistem Belanda. Jadi kedua-duanya dianut oleh Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan my student dalam pembelajaran pertemuan yang ke-13, ya. Ini pertemuan yang ke-13. Nah, ini tetap menjadi memberikan tanggapan di grup WA. Pertanyaannya adalah, apakah pembebanan pertanggungjawaban pidana hanya kepada satu orang saja atau kepada semua pelaku pidana? Jelaskan pada grup WA. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.